telah menolong kita dan memberikan kita kekuatan yang kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dari itu kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Kita katakan kepada Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau.
setiap kali sedang coba dan terhadap pada saat pagi hari. Biarlah kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, sehingga hidup kami semakin hari semakin terbentuk dan semakin baru dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita datang kepadanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukurlah. yang tidak pernah kita lihat, bahkan sekalipun yang tidak pernah timbul dari hati kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita bagi kita yang mengasihi Dia. Dan ikan pujian, Allah sanggup.
Tuhan. Hari itu kita akan siapkan hati kita, kita nyanyikan untuk Tuhan. Betapa aku Hati kami sungguh bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan.
apa yang dapat kami nikmati, yang kami rasakan, yang kami alami, semata-mata karena kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat hadir di rumah Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami rindu membawa hidup ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Engkau sebagai pengakuan kami bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang telah memberikan kami keselamatan. Oleh sebab itu pagi hari ini kembali lagi kami memohon kemurahan Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kami, untuk kami terus dipimpin, dibimbing di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biarlah Tuhan, kami mau dengan rendah hati mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama istri kami menyapa sidang jemaat semua. Selamat pagi, shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat beribadah kembali pada hari ini. Saya merenungkan ketika kita menyanyikan puji-pujian ini, bahwa sesungguhnya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin kita tidak ada di sini saat ini, baik secara pribadi maupun kita sebagai jemaat. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, Tuhan memberkati kita, melindungi kita, sehingga kita kembali dapat beribadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, apa yang merupakan kerinduan kita, seperti nyanyian yang terakhir tadi, ini hidupku Tuhan, tidak ada yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain selain hidup ini, pakai hidupku Tuhan untuk melayani Engkau. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita pelajari di dalam Injil Lukas. Bagaimana Tuhan dengan penuh kasih memberikan firman Tuhan ini untuk kita saat ini. Dan di waktu-waktu yang lalu, ketika Lukas menulis Injil Lukas, dan khususnya pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang merupakan renungan kita hari ini. Dan kita tahu tulisan ini ditujukan kepada seorang namanya Theophilus. Dan kisah ini Tuhan izinkan Lukas untuk menulis hal itu karena ini sesuatu hal yang sangat penting bagi Theophilus dan bagi kita pembaca sampai saat ini. Ini adalah berita yang baik, berita firman Tuhan yang sangat penting, sehingga walaupun kisahnya hanya 4 ayat ya di sini ya, dan kita lihat memang konteksnya cukup panjang, tapi hanya 4 ayat ini seorang di bait Allah, suatu peristiwa di bait Allah di mana orang-orang memberikan persembahan dan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di sana. Lalu kisah ini kenapa begitu penting bagi kita, dan juga kenapa Tuhan perlu berbicara waktu itu kepada banyak orang yang ada di sana. Dan hari ini kita akan coba merenungkan secara sederhana, karena ini menurut saya ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita baca terlebih dahulu Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ya, terima kasih. Hari ini tema yang telah ditetapkan untuk kita renungkan bersama dari 4 ayat ini, yaitu nilai persembahan yang berkenan bagi Allah. Nilai persembahan yang berkenan bagi Allah. Kalau lihat kisah ini, ada 2 kelompok yang dilihat oleh Yesus. Ada orang-orang kaya dan ada seorang janda miskin. Sama-sama memberikan persembahan. Lalu Yesus ketika melihat, memperhatikan, dan dia memberikan penilaian. Tetapi sebelum saya menjelaskan ini, saya perlu memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa kisah ini bukan diangkat, ditulis oleh Lukas dalam pimpinan Roh Kudus, bukan tujuannya supaya kita ini meneladani orang-orang kaya ataupun juga perempuan miskin itu, janda miskin itu dalam hal memberi. Bukan dalam hal banyak sedikitnya persembahan itu. Memang disebutkan orang-orang kaya memberi dengan banyak, dan janda ini memberi hanya 2 peser saja, 1 duit. Itu adalah uang receh, nggak ada artinya apa-apa pada waktu itu. Uang yang disebut mata uang yang paling kecil. Ya mungkin kalau kita saat ini ada yang mengatakan ya mungkin receh-receh gitu ya, uang 500 rupiah mungkin, nggak ada gunanya apa-apa. Tapi dia mempersembahkan, itu sesuatu yang berharga bagi dia. Dan kalau disebutkan dari sisi nilai, yang lebih bernilai kalau kita lihat ya orang-orang kaya dari sisi jumlah. Dari sisi persembahan dari janda ini, 2 peser itu nggak ada nilainya apa-apa. Ya, mungkin juga kalau dipersembahkan untuk apa? Karena persembahan di bait Allah itu, ya, saya membaca bahwa ada banyak, bukan kotak persembahan, ya, tapi tempat persembahan itu seperti apa namanya? Saya lihat gambarnya itu seperti trompet gitu ya. Jadi dari mulutnya itu besar, kecil, tapi kemudian bawahnya besar, ya kayak kendi gitu ya. Terus dimasukkan. Kalau perempuan janda ini memasukkan itu nggak ada artinya apa-apa. Untuk apa? Nggak ada. Kalau misalnya untuk pembangunan, ya apalah artinya 2 peser itu ya? Karena persembahan itu ada banyak. Ada perpuluhan, ada persembahan untuk apa namanya, pemeliharaan bait Allah. Ada banyak persembahan. Saya baca sampai ada 12 apa namanya, tempat persembahan. Ya. Kalau di gereja kita ini ada juga tempat kotak namanya. Ada kotak persepuluhan, ada kotak persembahan. Ya. Memberikan. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus di sini berkaitan dengan 2 kelompok orang yang memberikan persembahan. Kisah ini bukan sebagai suatu nasihat bagi kita supaya kita meneladani perempuan ini. Kalau kita memiliki kekayaan, maka semua kita harus berikan seperti perempuan ini. Saya rasa tidak ada yang bisa seperti perempuan ini, memberikan semua. Mungkin kalau cuma nanya 500 ya masih bisa begitu ya. Ada orang yang berpikiran negatif terhadap perempuan. Ya iyalah, mau apa? Mau beli makan ya kurang, ya udah kasih aja. Tapi apakah perempuan itu seperti itu? Tentu tidak. Bukan juga supaya
ayo berikan persembahan sebanyak-banyaknya. Bukan juga tujuannya itu. Kalau kamu memberi sedikit, maka nanti Tuhan tidak berkenan kepada persembahan. Bukan itu. Tetapi apa yang kita pelajari di sini berkaitan dengan mereka memberikan persembahan itu? Saya melihat berkaitan dengan sikap terhadap apa yang mereka persembahkan. Sikap ketika memberikan persembahan itu justru yang diperhatikan oleh Yesus. Itu adalah nilai yang sangat penting yang dilihat oleh Yesus ketika orang-orang ini mempersembahkan. Ada nilai, bukan dari nilai uang yang diberikan, tetapi nilai sikap yang lahir dari hati mereka ketika mereka mempersembahkan. Dan itu yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Bukan juga sentimen dengan orang-orang kaya, karena mereka kaya ya mereka mempersembahkan. Enggak. Memang kalau kita baca di dalam Lukas ini, beberapa kali kasus di mana Tuhan berbicara tentang orang-orang kaya. Kita ingat di dalam ibadah-ibadah kita sebelumnya, kalau kita lihat di pasal yang ke-16, pasal yang Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, ketika seorang datang kepada Yesus meminta Yesus untuk tolong kasih tahu saudara saya supaya dia berbagi hartanya dengan saya. Lalu di ayat yang ke-15, silakan Pak Glenn, Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya. Jadi berkaitan dengan kekayaan, di Lukas ini ada banyak kisahnya orang kaya, dan salah satu di sini, dan kemudian Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan baca selanjutnya. Seorang kaya, dia memiliki banyak kekayaan dan dia mulai berkata, wah padaku ada semua. Lalu sudah lumbung-lumbung, sudah penuh semua, dan dia katakan, wah aku bangun yang lebih besar lagi. Ya. Dan kemudian setelah semua selesai, lalu dia katakan, tenanglah jiwaku, makan minumlah, semua benda ada padamu, semua harta ada padamu. Ada satu sikap di sana yang kita lihat ketika berbicara tentang hati-hatilah terhadap ketamakan orang kaya. Apa di situ? Dia mengandalkan dirinya kepada kekayaannya. Dan Tuhan katakan, hai orang bodoh, pada malam hari ini jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti? Itu satu. Kemudian di Lukas 18 kita lihat seorang yang datang kepada Yesus, ya. Di Lukas 18 ayat 22 sampai 23, kita sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu, tapi kita lihat lagi ayat 22 sampai 23. Silakan. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya, ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Iya. Ini seorang datang kepada Yesus, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ya. Yesus katakan, lakukanlah hukum Taurat. Dia katakan, sudah saya lakukan semua Tuhan. Apalagi yang kurang? Wah. Yesus katakan, oh masih ada satu hal lagi. Ternyata Tuhan tahu bahwa hatinya terikat kepada kekayaannya. Dikatakan, jualah semua milikmu, bagi-bagikanlah. Dan setelah itu datang ke sini, ikut aku. Lalu ayat 23 terungkap sikap dari seorang kaya ini. Walaupun dia merindukan kekayaan, merindukan keselamatan, tetapi
Di ayat 23 dikatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Kalau kita bandingkan dengan pasal 19, kisahnya Zakheus, kita sudah pelajari. Zakheus seorang kepala pemungut cukai, dan Tuhan datang kepadanya, Tuhan melawat dia. Tuhan katakan, Zakheus, hari ini aku mau mampir ke rumahmu. Yesus tidak meminta dia, Zakheus, jual segala milikmu, tidak. Tapi dia dengan sendirinya mengungkapkan sikapnya. Dia seorang kaya juga, kepala pemungut cukai. Lalu dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Tuhan tidak meminta dia seperti itu, tapi lahir dari sikapnya. Bahkan kalau ada yang kurampas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada yang menafsirkan ini, kalau Zakheus benar-benar melakukan itu, maka hartanya bisa habis. Kenapa? Karena semua yang dia miliki itu adalah hasil dari pungutan pajak yang sifatnya rampasan, di luar dari yang seharusnya. Kalau dia benar-benar melakukan itu, dan kita bisa melihat beberapa orang-orang kaya ini mereka dari golongan bukan ahli Taurat atau orang Farisi, tetapi sesungguhnya ahli Taurat dan orang Farisi juga termasuk di kalangan orang menengah ke atas. Mereka tidak termasuk orang-orang miskin seperti janda-janda. Ya. Tentu juga ada janda kaya ya, tapi waktu itu banyaknya janda miskin. Karena kita tahu kondisi mereka pada saat itu, mereka sedang di bawah penjajahannya bangsa Romawi. Mereka sulit sekali, secara ekonomi sulit. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini termasuk orang-orang yang menengah ke atas. Lalu kita lihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Minggu lalu kita sudah belajar di pasal 20 ayat yang ke-45 sampai 47, Tuhan memberikan suatu warning bagi murid-muridnya. Ayat 45 sampai 47, silakan Pak Glenn, pasal 20. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, ini adalah para pimpinan agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Waspadalah, salah satu ayat yang ditekankan di sini berkaitan dengan semua yang mereka kerjakan. Ayat 47, yang menelan rumah janda-janda. Ternyata ahli-ahli Taurat ini, Alkitab mencatat mereka suka menelan rumah janda-janda. Saya coba cari apa artinya menelan rumah janda-janda. Begitu besar mulutnya bisa menelan rumah janda-janda itu. Ahli-ahli Taurat ini, ya, orang-orang yang mengerti hukum, kok bisa mulutnya bisa sebesar itu? Tapi maksudnya bukan itu. Artinya mereka ini, mereka yang seharusnya berpegang kepada firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana memelihara janda-janda dengan persembahan-persembahan yang dipersembahkan di bait Allah. Jadi ada menurut hukum Taurat bahwa janda-janda orang-orang miskin itu perlu dipelihara. Tetapi pada faktanya yang terjadi di lapangan, mereka tidak melakukan itu. Hak-hak daripada janda-janda itu yang telah diatur oleh Tuhan itu tidak dilakukan dengan benar.
mereka tidak mengerjakan itu. Bahkan mereka mencari keuntungan. Ketika mereka yang disebutkan tadi, bagaimana mereka dengan pelayanan mereka mengelabui mata orang, ya. Untuk apa? Untuk keuntungannya mereka. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tahu firman Tuhan. Dan mereka termasuk orang-orang yang akhirnya memperkaya diri mereka sendiri dengan segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka melayani, mereka berdoa supaya dipuji orang, dan mereka, wah, ini tujuannya supaya apa yang mereka lakukan itu membawa keuntungan bagi mereka. Mereka tidak mempedulikan janda-janda itu. Maka kalau saya melihat di sini, kalau kita hubungkan di Lukas pasal 21 tadi, kenapa kok ada seorang janda yang ya memang miskin, betul, miskin. Tuhan melihat 2 peser memberikan persembahan, dan Tuhan tahu dia nggak punya yang lain lagi. Dia menyerahkan seluruh hidupnya, nggak ada lagi di kantongnya, gitu ya, nggak ada lagi di pundi-pundinya, nggak ada lagi di rumah. Ya. Tuhan sangat tahu. Ada orang yang berpikiran, wah, mungkin sengaja perempuan itu supaya minta pertolongan, gitu ya, persembahannya nggak ditutupi, gitu ya, sengaja dipamer supaya dilihat, wah, ini memang miskin. Tapi tidak, memang Tuhan benar-benar tahu perempuan ini tidak memiliki sama sekali, dia hanya memiliki 2 peser itu. Ya. Nah, kembali kepada ahli-ahli Taurat ini, ternyata kalau kita mundur lagi di pasal yang ke-16, ya, pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan 14. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan mengasihi yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, sampai di sini ini nasihatnya kepada orang banyak berkaitan dengan bagaimana harus bersikap terhadap Allah dan terhadap Mammon. Nggak boleh mengabdi kepada Mammon dan juga mengabdi kepada Allah. Lalu di ayat yang ke-14, bagaimana sikap orang-orang Farisi, ya, terhadap ajaran itu. Ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Wah, mereka bilang, wah, enak aja kamu ngomong, gitu ya. Nggak mengabdi kepada uang, kami kan butuh uang, gitu ya. Yesus katakan, jangan mengabdi kepada Mammon dan juga mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah. Kamu nggak bisa. Ya. Ternyata mereka ini di dalam mereka melayani sebagai ahli Taurat, orang-orang Farisi, selalu yang mereka cari adalah keuntungan bagi mereka, termasuk uang. Mereka disebutkan di sini, ditekankan oleh Lukas, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Bukan hamba Allah mereka, hamba uang. Walaupun pada faktanya mereka kelihatannya seperti hamba Allah, tapi hati mereka terikat kepada uang, hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan dia. Yesus dicemooh ketika berbicara tentang hal ini, ya. Ketika berbicara tentang, ayo kamu hanya mengabdi kepada Allah saja, jangan mengabdi kepada Mammon. Mengabdi kepada Mammon itu artinya hatinya terikat kepada Mammon. Sepertinya tujuan hidupnya adalah Mammon. Apa saja yang dilakukan orientasinya kepada Mammon, ya. Kepada uang, dan uang. Dan disebutkan oleh Alkitab, akar dari segala kejahatan adalah uang. Bahkan oleh beberapa orang, ya, itu melakukan hal-hal yang cemar karena uang.
Dan ini orang-orang ini melakukan hal-hal rohani karena uang. Dan ini saya juga belajar di sini. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena tujuan kita cari uang. Ya. Karena hati kita sebenarnya pengen uang gitu ya. Pak Glenn butuh uang nggak? Butuh. Saya juga butuh uang. Tetapi jangan sampai uang itu menjadi tujuan dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan termasuk hal-hal rohani, melayani dan lain sebagainya, orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, tapi tujuan mereka adalah uang. Dan ketika Tuhan menyampaikan hal ini kepada mereka, respon mereka justru mereka bukan berterima kasih, malah mencemoohkan Dia. Nah, ini beberapa fakta yang saya lihat berkaitan dengan orang-orang kaya dan juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang termasuk juga mereka kalangan menengah ke atas yang memiliki kekayaan. Lalu saatnya mereka datang ke bait Allah dan mereka mempersembahkan. Sekali lagi saya katakan, bukan masalah mereka kaya, karena memang kekayaan itu Tuhan memberkati dengan kekayaan, tetapi sikap terhadap kekayaan itu. Dan bagaimana kita melihat sikap ini dari seorang perempuan janda miskin, sikap apa yang menjadi kebenaran yang dapat kita terapkan di sana? Sikap apa yang kita pelajari ketika Lukas menulis ini, dan ini menjadi suatu pelajaran bagi Theophilus dan pelajaran bagi kita. Sikap apa yang kita pelajari? Pertama adalah sikap ketika dia mempersembahkan dengan suatu keyakinan, dengan suatu iman, dengan suatu kepercayaan kepada Tuhan. Persembahan atas dasar iman kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, Lukas 21 ayat 4 dikatakan begini: sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dari mana kita tahu bahwa persembahan ini sebagai persembahan yang didasarkan atas iman? Saya belajar di sini. Saya coba melihat juga dalam bagian-bagian dari Alkitab yang lain. Persembahan, nilai persembahan yang dikenan oleh Allah, yang berkenan bagi Allah. Persembahan yang didasarkan pada iman. Ketika perempuan ini memiliki, ini adalah satu-satunya harta yang dia miliki. Tetapi ketika dia ada kesempatan mempersembahkan, dia persembahkan kepada Tuhan. Walaupun dia butuh, walaupun dia membutuhkan uang 2 peser itu, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia melakukan itu dengan iman, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya orang yang datang mempersembahkan kepada Tuhan itu harus dengan rasa percaya. Kenapa kok saya yakin bahwa ini adalah sesuatu hal yang benar? Saya melihat di dalam Alkitab bagaimana Kain dan juga Habel sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau baca kisahnya di Kejadian pasal yang keempat, Kain mempersembahkan hasil pertanian yang dia dapatkan, dan juga adiknya Habel mempersembahkan, dan disebutkan di sana Tuhan berkenan kepada persembahannya Habel dan tidak berkenan kepada persembahannya Kain. Kalau sampai di situ saya masih berpikir, kenapa ya? Kenapa Tuhan lebih suka? Apakah karena masalah binatang yang dia persembahkan? Kalau Kain karena masalah hasil pertanian, Tuhan tidak suka dengan persembahan mereka. Bukan, tapi ada sikap di sana, dan itu diungkapkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat berkaitan dengan mempersembahkan, persembahan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 4.
Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Habel mempersembahkan, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau mengajar kepada kita untuk kita mempersembahkan, dasarnya adalah karena iman. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, nanti saya akan sampaikan itu. Kenapa penting sekali iman ini ketika kita mempersembahkan? Saya katakan dalam prakteknya, dalam kehidupan kita ya. Persembahan ini ada banyak, seperti saya sampaikan tadi, kalau di Bait Allah ada persepuluhan, ada persembahan-persembahan yang lain. Perempuan ini nggak tahu dia mau mempersembahkan apa, nggak tahu, nggak dijelaskan. Tetapi berkaitan dengan saya berbicara tentang perpuluhan, kita dapat berkat ya, dapat berkat. Kalau banyak berkatnya, ya mungkin akan mudah kita memberikan persepuluhan. Tapi kalau terlalu banyak juga, ada orang juga yang berat untuk memberikan persepuluhan. Kalau hitung-hitungan nilai, orang mendapatkan 1 miliar ya. Kalau dia membayar persepuluhan, dia harus menyerahkan 100 juta. Itu berat loh itu. Kalau dia nggak punya iman, waduh, uang 100 juta saya kasih ke gereja, enak aja gereja saya. Nah kalau dia pikirannya seperti itu, memberikan persepuluhan itu juga sulit itu. Kalau banyak, kalau sedikit juga sulit. Waduh, gaji saya cuma 100.000, dapat 1 bulan 100.000, saya kasih 10.000, aduh, kurang aku nanti. Gimana? Udah nggak usah dulu lah, gitu ya. Itu juga pergumulan. Walaupun 10.000, tapi karena melihat ini kurang saya nanti, kebutuhan saya banyak, itu juga sulit. Artinya bahwa baik banyak maupun sedikit memberikan persepuluhan itu tidak mudah kalau tidak berdasarkan iman. Kita bisa menjadi hitung-hitungan sama Tuhan. Lalu bagaimana kita melihat, bagaimana kita mempersembahkan ini sebagai tindakan iman? Sebenarnya kalau persepuluhan itu bukan mempersembahkan, mengembalikan, itu lebih tepat. Karena itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. 1/10 dari milik yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan kita 100%. Dan 1/10 dari 100 itu adalah milik Tuhan bagian itu. Kita hanya mengembalikan. Kalau kita melakukan itu dengan iman, maka itu berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Mungkin persembahan yang lain, memberikan persembahan yang lain. Aduh, mempersembahkan ini persembahan ini, persembahan ini, persembahan ini. Kita hitung-hitungan. Ya memang kita perlu hitung-hitungan. Tapi apakah kita melakukan dengan iman? Oh iya, saya melakukan ini, saya mempersembahkan ini karena saya percaya kepada Tuhan. Saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Mempersembahkan. Saya sendiri coba melihat diri saya berkaitan dengan persembahan ini. Di dalam pemahaman saya tentang hal ini juga terjadi mulai dari saya sudah mulai mengenal Tuhan. Ya. Saya diajar mengenai mempersembahkan. Dulu saya diajar begini. Kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan nanti akan kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah enak. Jadi dasarnya mempersembahkan, oh kalau saya kasih 10.000, kalau Tuhan ganti 100 kali lipat, berapa ya? Wah, kasih. Karena nanti harapannya Tuhan akan ganti. Bahkan persembahan persepuluhan ini saya ya.
Saya ini pengalaman saya. Dulu sebelum saya masuk menyerahkan hidup sama Tuhan, tapi saya mendapat ajaran itu dan saya praktekkan. Jadi kalau saya dapat berkat 100.000, kalau mungkin 105.000, saya itu 100. Oh berarti 10.000 tambah 500. Ya. Wah, saya hitung pokoknya 10%, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau nanti Tuhan balikin itu, wah itu banyak itu. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Enggak. Tapi saya melihat dari apa yang diajarkan oleh Yesus melalui peristiwa perempuan itu. Dia melakukan itu dengan iman. Karena setelah itu dia nggak memiliki apa-apa dan dia percaya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara dia. Jadi kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, persembahkan dengan iman. Habel mempersembahkan dengan iman. Walaupun kita lihat Abraham juga dicatat di ayat yang ke-17. Ini berkaitan persembahan tapi anaknya. Tuhan mencoba dia, menguji imannya. Di Ibrani pasal 11 ayat 17, lanjutan tadi. Ini adalah Abraham. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekaligus dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham mempersembahkan anaknya, bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan yang dia miliki, anak tunggalnya, satu-satunya. Dan dia ketika Tuhan minta untuk persembahkan, dia persembahkan tapi dengan iman. Apa imannya dijelaskan di sana? Bahwa dia percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kalaupun dia mempersembahkan anaknya, dia memiliki iman bahwa Allah sanggup membangkitkan anaknya. Persembahan ini berkaitan persembahan secara materi. Tadi Habel. Persembahan hidup ini Abraham. Sama-sama dilakukan dengan iman. Iman itu artinya kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita mau mempersembahkan, bukan masalah banyak atau tidak, tapi masalahnya adalah bagaimana iman kita. Bagaimana kita mempersembahkan itu dengan dasar iman. Bukan hanya asal-asalan ya. Saya harus belajar juga. Kita semua harus belajar. Dan saya diingatkan melalui firman ini bahwa kadang-kadang kalau kita mempersembahkan sesuatu ya, misalnya kalau ada pernikahan, kita sudah mempersiapkan amplop, kita masukkan amplop. Nggak mungkin asal ngambil aja kan, seperti kita kalau kolektor gitu ya. Kita sudah mempersembahkan, itu persembahan karena kita tahu kita menghargai orang yang walaupun bukan masalah nominal ya, tapi kita pasti misalnya 5.000 pun ya kita cari uang yang bagus gitu ya. Karena nanti kita persembahkan kepada orang, karena ada nama kita di sana. Lalu bagaimana dengan kita? Persembahan kita kepada Tuhan, sekali lagi bukan masalah nominalnya, tapi bagaimana sikap kita ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Setiap kita ibadah nanti ada persembahan. Waktu masuk ada amplop di sana, masukkan amplopnya. Kalau kita memang nggak bisa ya, hanya itu yang kita miliki, uangnya sudah kumal-kumal dan sebagainya, nggak ada yang baru ya, mau apa lagi? Ya itulah janda 2 peser memberikan. Tetapi saya belajar dan saya mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar untuk memberi, bukan masalah besarnya kepada Tuhan, memberi dengan sikap yang baik kepada Tuhan. Kalau kita dapat berkat, coba. Kalau biasa kita, saya tahu 1 bulan ini saya memberikan persembahan sekian misalnya.
Setiap persembahan berapa? Carilah uang yang bagus gitu. Sudah mempersiapkan, karena kepada siapa kita berikan? Kepada Tuhan. Saya sendiri kadang-kadang karena persembahan itu sudah merupakan suatu kebiasaan, gak berpikir, pokoknya datang ke gereja baru cari mana receh ini. Seketemunya, oh ini 5.000, 10.000, ya apa adanya saja. Tapi saya mau belajar, mari carilah. Kalau kita sudah tahu kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, sisihkan dan carilah yang bagus. Ini berkaitan sikap ya. Walaupun kita kasih yang bagus-bagus juga, kalau sikap kita enggak kita lakukan dengan iman kepada Tuhan, ya, ini praktik yang menurut saya secara fisik lah. Ini memang janda miskin ini ya secara fisik dia mempersembahkan. Carilah yang bagus gitu, berikan kepada Tuhan. Supaya apa? Ini sikap kita, karena yang kita memberi ini bukan kepada manusia, tapi kita berikan kepada Tuhan melalui gereja. Nah, kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita hanya asal-asalan saja, seketemunya receh-receh yang kita dapatkan, wah, minggu ya, waduh di mana? Ya, saya sendiri. Dan saya coba belajar melalui firman Tuhan ini. Jangan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan persembahan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi persembahan atas dasar iman. Kita mempersembahkan karena kita percaya Tuhan yang memelihara kita. Kita memberikan persepuluhan, kita juga memberikan itu karena kita tahu Tuhan sudah memelihara kita. Kalau kita dapat uang itu karena dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bekerja, maka dengan iman itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan persembahan-persembahan yang lain, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan itu persembahan atas dasar kasih. Namanya persembahan ini itu kalau di dalam perjanjian lama selalu dihubungkan dengan sebagai korban persembahan. Jadi memang perlu pengorbanan. Mempersembahkan ini perlu namanya pengorbanan, tapi dasarnya, motifnya adalah kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Dia yang menerima persembahan itu. Ketika Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu dasarnya adalah kasih. Itu juga persembahan. Dipersembahkan bagi kita. Allah sendiri mempersembahkan anaknya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Persembahan secara fisik, materi, uang, tapi mempersembahkan juga seperti Abraham mempersembahkan hidup anaknya, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nyanyian terakhir tadi kita, inilah hidupku sebagai persembahan. Ya, aku tidak punya persembahan yang lain selain hidupku. Persembahan karena kasih. Di Lukas, kita mundur lagi ya, saya coba bandingkan yang kita sudah bahas minggu-minggu yang lalu. Lukas 20 ayat 25. Lukas 20 ayat 25. Berkaitan pertanyaan mereka mengenai pajak ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, sama-sama memberikan ini. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Tapi saya melihat harus memiliki sikap yang berbeda terhadap hal ini, berkaitan dengan ini.
Kalau kepada kaisar itu memang pajak yang wajib, harus. Karena sudah ditentukan. Di Indonesia ini kita juga diminta untuk bayar pajak, karena pajak itu akan digunakan juga untuk membangun bangsa ini. Dengan pajak jadi dari rakyat untuk rakyat lagi, bayar pajak, dan ini satu kewajiban. Jadi memberikan persembahan itu 10%. Kalau kita di Indonesia kan 10% juga ya, sama dengan persepuluhan. Orang yang hitung-hitung, aduh, untuk negara 10%, untuk Tuhan, untuk gereja 10%, sudah 20%, gitu ya. Waduh, habislah. Wah, sehingga cari celah-celahnya gitu ya. Gimana caranya supaya? Tapi maksud saya begini, sikap. Kalau kita memberikan kepada pemerintah, ya, memberikan kepada pemerintah Indonesia misalnya pajak itu, kita memberikan karena memang itu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan itu kita tahu bahwa pajak yang kita serahkan kepada pemerintah itu akan digunakan lagi untuk rakyat. Tetapi apa yang saya lihat di sini berkaitan dengan memberi kepada Allah apa yang wajib, tidak seperti kita memberikan kepada kaisar atau kepada pemerintah. Ada hal yang harus lahir dari hati kita, bukan sebagai suatu kewajiban yang memaksa kita. Karena kalau di Indonesia ini, apalagi waktu itu kepada kaisar ya, mereka 40% waktu itu. Di zamannya itu 40% pajaknya. Makanya mereka sangat menderita. Kalau kita Indonesia 10%, 40%. Dan itu tekanan yang luar biasa. Kalau mereka tidak beri, mereka dihukum. Kalau mereka tidak membayar pajak, mereka semakin ditindas. Dan model-model itu juga ada di Indonesia. Kalau kamu tidak bayar pajak, nanti bisa disita hartanya. Kan begitu. Dan sikap kita ketika kita memberikan kepada Tuhan bukan karena takut, nanti kalau saya tidak beri ada tekanan ini, nanti ada hukuman dari Tuhan, nanti gini. Bukan dasarnya itu. Kalau dasar memberi kepada kaisar itu karena memang mereka terpaksa. Dan kadang-kadang orang yang meminta kepada mereka, yaitu para pemungut cukai, mereka anggap ini orang berdosa ini. Kalau sudah mungkin awal bulan atau akhir bulan, kalau sekarang kan lewat apa namanya? Lewat online ya, e-filing namanya, laporan. Kalau dulu mungkin pemungut cukai ketok pintu, tap. Bapak Ibu pajak. Wah, mereka sudah, ada penagih pajak ini. Mungkin dulu juga begitu ya, saya nggak tahu yang dulu ya. Mungkin petugas pajak ketok pintu rumah kita, pajak. Waduh, kita sudah jengkel mungkin juga, takut juga kalau nggak bayar. Nah, sampai saat ini seperti itu. Dan Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, bukan dasarnya karena takut, bukan dasarnya karena hukuman yang akan kita terima kalau kita tidak bayar, tapi dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan, lihat ini gambar tabernakel ya. Waktu Tuhan memerintahkan untuk membangun tabernakel, Tuhan minta mempersembahkan. Orang Israel mempersembahkan. Dan salah satu syarat, istilahnya syarat persembahan itu adalah persembahkan dengan sukarela. Itu persembahan sukarela. Persembahan sukarela ini bukan persembahan asal-asalan, tapi benar-benar lahir dari hati mereka karena mereka mengasihi Tuhan. Dan saya coba membawa kita membaca di 1 Tawarik. Ini adalah satu sikap yang kita lihat seorang Daud, Raja Israel. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai
ayat yang ke-10, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarik 10 ayat yang ke-17. 1 Tawarik 29. Ya. 1 Tawarik 29 ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Oke, lanjut. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji penguji hati, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini sangat jelas sekali. Ini waktu itu berkaitan dengan pembangunan bait suci zamannya Daud, dan orang-orang mempersembahkan, dia juga mempersembahkan, dan akhirnya dia melihat, semuanya ini dari Tuhan. Kami kagum kepada Engkau Tuhan. Semua yang dapat kami miliki ini itu dari Tuhan, dan kami mau mempersembahkan dengan sukarela. Mereka melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar, dan mereka juga mempersembahkan dengan ikhlas dan rela. Ketika kita mempersembahkan persembahan, mari kita mempersembahkan sebagai persembahan yang didasarkan atas kasih kita kepada Tuhan, atas iman kita kepada Tuhan. Karena persembahan itulah yang berkenan bagi Tuhan. Mempersembahkan dengan kasih. Kasih itu dibuktikan dengan mempersembahkan korban, berkorban. Dan kalau kita sudah berkorban, berarti kita sudah menyerahkan semua sama Tuhan. Itu milik Tuhan. Kita belajar dalam tabernakel ini ada beberapa, semua bahannya adalah korban, persembahan. Dan ada persembahan-persembahan yang yang rutin, persembahan binatang di mezbah korban bakaran itu. Dan persembahan itu setelah dipersembahkan, dibakar, ya sudah habis. Nggak bisa lagi berkata, waduh mana persembahanku, nggak bisa diambil lagi, sudah dibakar. Tapi sudah menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ada dupa di sana, dupa yang harum kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Kalau sudah dibakar, ya sudah habis. Nggak bisa lagi kita ungkit-ungkit, waduh kalau bukan persembahan saya, nggak bisa itu. Nggak bisa itu berdiri tabernakel, nggak bisa. Udah dipersembahkan. Ya kadang-kadang kalau kita mempersembahkan, kalau tidak dasar kasih, karena kita merasa kita bisa seperti orang-orang kaya, sangat kontra sekali dengan
sikapnya orang perempuan janda yang miskin ini. Orang-orang kaya mempersembahkan mungkin tidak ada rasa pengorbanan karena ya memang ya sudahlah kasih aja gitu. Sudah kebiasaan mereka. Tidak didasarkan karena kasih, ya. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak orang-orang kaya ya. Dalam kelimpahan mereka tidak perlu beriman untuk mempersembahkan. Mereka tidak perlu rasa berkorban untuk mempersembahkan. Mereka memberi dalam kelimpahan mereka. Tetapi Tuhan mengajar kepada mereka, mengajar kepada kita, mari kita memiliki sikap hati. Secara fisik, orang-orang kaya memberikan lebih banyak memang, karena mereka uangnya banyak. Tetapi Tuhan tidak menilai dari banyaknya itu, tetapi yang Tuhan lihat adalah dari sikapnya memberi. Kita memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang juga kita berpikir bahwa mempersembahkan ini selalu berkaitan dengan uang. Enggak juga. Tapi persembahan yang kita berikan adalah Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Jadi jangan kita menilai segala sesuatu hanya dari materi saja. Oh, kalau saya sudah mempersembahkan ini ya sudah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Mempersembahkan tubuhmu. Ada orang yang berpikir, wah, yang penting saya sudah mempersembahkan untuk gereja, ya sudahlah, nggak usah datang ke gereja gitu ya. Yang penting uangnya sudah mewakili, nggak bisa juga gitu. Ya. Tapi tubuh kita ini kita harus datang kepada Tuhan, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mempersembahkan secara materi, tapi kita bisa mempersembahkan dengan kekuatan kita, dengan tubuh yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa mempersembahkan doa kepada Tuhan. Kita mendoakan satu dengan yang lain, satu persembahan. Mungkin kita tidak memiliki kekayaan yang begitu hebat untuk memajukan pekerjaan Tuhan, tapi kita bisa berlutut untuk mempersembahkan dupa bagi Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan supaya pekerjaan Tuhan ini terus berlanjut, mendoakan satu dengan yang lain. Janda-janda di masa lalu mereka kurang diperhatikan dan mereka sangat terbatas sekali, tetapi mereka memiliki hati yang luar biasa. Tuhan begitu memperhatikan mereka. Dan marilah kita pada pagi hari ini juga, mari kita belajar untuk memiliki sikap yang benar kepada Tuhan, sehingga segala persembahan hidup kita ini, segala pengorbanan kita, ya, persembahan itu bukan hanya materi, bisa tenaga, bisa waktu kita, bisa perhatian kita, bisa seluruh hidup kita yang kita persembahkan, baik kita melayani Tuhan maupun apa saja kita tujukan kepada Tuhan. Mari kita lakukan semuanya itu dengan iman. Mari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita sudah merupakan kebiasaan, kewajiban, sehingga tidak melibatkan hati kita. Seperti orang membayar pajak, wajiblah, karena kalau nanti tidak mempersembahkan nanti kena hukuman. Oh, kalau saya tidak melayani nanti Tuhan tidak memberkati saya. Nanti kalau saya tidak ini Tuhan bisa menghukum saya. Jangan.
Bukan itu cara mempersembahkan hidup yang benar kepada Tuhan, tapi mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang didasarkan pada iman kepada Tuhan dan pada kasih kita kepada Tuhan. Ini yang saya lihat dan saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini berkaitan dengan persembahan. Firman Tuhan ini berbicara kepada para pemimpin agama waktu itu. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ada kalangan orang-orang kaya, ada kalangan miskin, semua menjangkau mereka. Di gereja ini ada pemimpin-pemimpin gereja, juga firman ini berbicara kepada kita. Ada janda-janda juga, saya lihat ada janda-janda juga berbicara kepada, ada jemaat, semua kita, ada ahli-ahli Taurat di sini. Nih, saya lihat ada ahli Taurat juga. Ini ada Pak Janen di sini, ada Melianus. Loh, jangan berpikir ahli Taurat itu negatif loh ya. Ahli Taurat itu orang belajar firman Tuhan, gitu. Saya juga ahli Taurat, gitu ya. Pak Sony ahli Taurat, ahli Perjanjian Baru. Orang sekarang ini gitu sekolah ahli di bidang apa? Perjanjian Baru, wah gitu ya. Ahli. Ada yang profesor di mana? Perjanjian Baru, wah. Gitu. Dulu sudah ada itu ahli-ahli semua. Tapi firman Tuhan ini bagi kita, bagaimana sikap kita mempersembahkan persembahan secara materi, mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu yang Tuhan nilai. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, bangsa ini mempersembahkan korban kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Yang Tuhan lihat adalah hati, sikap kita. Maka ketika kita ada di sini, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tuhan mengenal sampai ke dalam hati kita. Tuhan melihat, mungkin orang lain tidak ada yang memperhatikan janda miskin itu. Mungkin murid-murid juga tidak memperhatikan. Mungkin para ahli Taurat nggak peduli dengan, apalagi seorang perempuan miskin. Aduh, mungkin kalau bisa dijauhi gitu ya. Jangan dekat-dekat, nanti kena apa gitu ya. Wah. Tapi Tuhan memperhatikan. Jadi sekecil apapun yang kita berikan, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, ingat, Tuhan menilai. Dan menilainya yang mulai dari sikap kita. Kita nyanyikan satu pujian yang ku mau hidup dalam kasih Allah. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi, namun menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Ku mau memberi hingga tiada yang beri, dan mengasihi hingga tiada kasih ilahi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Ketika saya memilih lagu ini, saya coba memperhatikan setiap kalimatnya, khususnya di refnya itu, ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Saya berpikir bagaimana kita memberi hingga tidak ada lagi yang kita beri.
Apakah kita apa yang semua kita miliki kita serahkan semua gitu ya? Apakah seperti itu? Saya diskusi dengan istri saya, apa maksudnya? Karena saya cari-cari ini penulisnya lagu ini, apa latar belakangnya, saya nggak ketemu. Tapi dalam diskusi kami, saya menemukan satu pengertian. Dikatakan, ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Artinya bahwa kita memberi ini sampai akhirnya kita nggak bisa memberi lagi. Kapan kita tidak bisa memberi? Sampai kita dipanggil Tuhan. Karena selama kita masih hidup pasti ada yang bisa kita beri. Dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Kapan kita bisa mengasihi sampai tidak ada kasih? Sampai Tuhan memanggil kita. Selama kita hidup dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita punya kasih untuk kita bisa berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Dan saya yakin dengan apa yang ditulis di sini, ketika saya baca bait kedua, ini kita nyanyikan bait kedua, ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tunjukkan jalan menuju kehidupan yang hanya dicapai dengan jalan kematian yang berkorban jiwa yang ditanggung atas junjungan. Mari kita beri. Ku mau memberi hingga tiada yang dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kita mempersiapkan perjamuan kita, perjamuan Tuhan. Ini adalah kasih Tuhan, persembahan yang sempurna. Dia mempersembahkan, berkorban atas dasar kasihnya bagi kita. Dan kalau dia meminta kita juga untuk mempersembahkan hidup kita karena kasihnya yang besar bagi kita. Mari kita angkat roti ini. Kita lakukan ini dengan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita jawab dengan iman. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Ini adalah darah kurban Kristus. Jalan kehidupan
melalui pengorbanannya. Dia mati, dia berkorban, mencurahkan darahnya. Dan mari kita jawab dengan iman. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus tidak hitung-hitungan ketika dia mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Dan mari kita juga belajar kepada Kristus. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika jalan menuju kehidupan. Dia tunjukkan jalan menuju kehidupan. Dia hanya dicapai dengan jalan kematian. Dia bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan bagi kita. Dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebagaimana firman-Mu sudah menyatakan kepada kami, Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan, kehidupan-Mu dan kurban-Mu di atas kayu salib adalah persembahan yang terbaik di hadapan Bapa untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, untuk menolong kami dari segala macam persoalan yang harus kami hadapi selama hidup di dunia ini. Dan Engkau sudah menebus kami terutama dari dosa kami. Itu adalah persembahan yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pada siang hari ini Engkau menuntut kepada kami untuk kami juga meneladan Engkau, memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan.
persembahan yang dapat kami berikan kepadamu mungkin secara fisik, secara materi dapat kami berikan Tuhan, tetapi kehidupan dan iman, dengan iman dan kasih itulah persembahan yang Kau nilai lebih daripada yang lain Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengerti apa yang sedang Kau nyatakan di dalam hidup kami lewat firman-Mu yang sedang Kau berikan kepada kami, agar semuanya itu menjadi pelajaran bagi kami untuk bisa mengasihi Engkau sebagaimana yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sedang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari firman ini boleh menuntun kami untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Kasihani, agar Engkau memberkati baik secara pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam segala aktivitas sehariannya. Engkau memakai kehidupannya menjadi berkat bagi semua umat-Mu, sidang jemaat-Mu, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu dan juga perjamuan yang sudah kami terima. Biarlah semuanya ini menjadi teladan bagi kami, menjadi berkat bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami ini kami laksanakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu bagi kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang sudah terjadwal pada minggu-minggu yang akan datang. Biar juga Tuhan hadir di sana memberkati kami, terus memberikan kami kesempatan dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga mempersiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kegiatan-kegiatan yang lain, baptisan, penyerahan anak, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati. Kami segera akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mohon penyertaan-Mu senantiasa Tuhan. Engkau yang menolong kami dalam segala aspek kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kami, di dalam pelayanan, di dalam apapun dalam kehidupan kami. Tuhan tolong. Engkau mengenal secara pribadi anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan masing-masing, dan Engkau tahu menjawab, memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas kami semua. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Ibu Gembala, dan seluruh para penatua, para majelis. Tuhan tolong mereka, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Johor Lemah Putro. Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, untuk kami sama-sama bertumbuh mengenal Tuhan sampai Engkau datang kembali. Dan saat ini kami akan mau pulang, dan kami mau menerima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus sepenuhnya kami nikmati, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai pria surga yang kami nantikan. Pulanglah membawa seluruh berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.